yaitu tentang ibadah yang sejati. Apa temanya, saudara? Ibadah yang sejati. Apa temanya, saudara? Ibadah yang sejati. Kita buka kitab kita bersama-sama, Ibrani 12 ayat yang ke-28. Untuk itu saya mengundang kembali rekan-rekan muda kita bangkit berdiri. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan ini tentunya dengan suara keras, dengan suara yang lantang. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Haleluya. Kita baca sama-sama Ibrani 12 ayat yang ke-28. 3, 2, ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali rekan-rekan muda sekalian. Puji Tuhan, diberkatilah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tentunya juga setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini rekan-rekan muda, terlebih mungkin yang dari papa mamanya yang sudah Kristen, saudara, tentulah perkenalan kita tentang ibadah itu sudah dimulai sejak kita sekolah minggu. Amin, saudara. Sejak kita sekolah minggu. Saya ingat, saudara, ketika sekolah minggu bagaimana kita punya sebuah pengalaman yang luar biasa. Kita mendengarkan kisah-kisah menarik tentang para tokoh-tokoh Alkitab. Apalagi kalau di hari-hari yang khusus, di hari-hari Natal, hari-hari Paskah, biasakan saudara ada momen-momen yang spesial. Iya kan, saudara? Saya dulu ingat, saya kan waktu itu lahir dan kecil, saudara, dari di Papua. Waktu kecil biasanya itu, saudara, kalau sekolah minggu biasanya kakak sekolah minggu datang ke rumah terus bilang gini, Radol, nanti jangan lupa ya, ada ayat hafalan. Jadi biasanya waktu dulu sekali sekolah minggu, saudara, waktu masih kecil, biasanya ketika menyalakan lilin Natal langsung dibacakan ayat hafalannya. Jadi kalau kakak sekolah minggunya ke rumah, Radol, jangan lupa ada ayat hafalannya. Apakah? Yohanes 3:16. Yes, ya kan, saudara, udah hafal di luar kepala. Waduh, senang sekali. Itu momen yang sangat luar biasa ketika kita menyalakan lilin Natal, langsung Yohanes 3:16. Waduh, setelah dibaca ayat itu selesai, waduh, bangganya luar biasa, saudara. Apalagi di momen Paskah. Saya ingat dulu, kalau waktu masih kecil, saudara, di Papua sana biasanya di Paskah itu, momen Paskah biasanya diadakan pawai obor. Jadi semuanya biasanya akan keliling kota, saudara. Jadi baik itu dari anak kecil sampai dengan orang tua, semuanya mereka akan keliling kota. Jadi malam itu semua kumpul di satu tempat dan kita akan keliling kota bersama-sama. Terus kita sambil pawai obor, ya kan, saudara? Sambil pawai obor kita menyanyikan lagu Laskar Kristus Maju. Waduh, luar biasa, saudara. Kita nyanyi lagu-lagu rohani. Jadi sementara kita berjalan, saudara, bayangkan aja, saudara, subuh-subuh, waduh, itu sebuah momen yang luar biasa. Kita semua berjalan sampai ke satu tujuan, biasanya di satu lapangan. Ketika matahari itu sudah mulai muncul, saudara, ketika hari sudah mulai pagi, saudara, biasanya langsung dari kakak sekolah minggunya langsung bilang, ayo adik-adik sekolah minggu, silakan cari telur Paskah. Waduh, itu serunya luar biasa. Saya ingat, saudara, satu kesempatan ketika rombongan itu mereka masih sementara jalan, saya lari duluan, mendahului rombongan. Saya tiba ke tempat di mana nanti mereka akan kumpul dan juga cari telur Paskah. Jadi karena rombongannya masih jauh, saudara, ini kakak sekolah minggunya lagi sibuk untuk apa? Tanam telur Paskah. Saya ngumpet, saudara, saya ngumpet. Jadi saya ngumpet, setelah, oh, kakaknya lagi tanam di sebelah sini ada, oh, di sini juga ada, di sini udah ada, dari jauh udah ditandain, udah ditandain. Jadi ketika rombongan itu semuanya datang, kumpul, ketika matahari sudah terbit, langsung kakak sekolah minggu, ayo adik-adik semuanya langsung cari telur Paskah. Waduh, yang lain lagi sibuk, ya kan, saudara, bongkar-bongkar semak, gali itu tanah, saya tinggal jalan aja, saudara. Di sini dapat langsung 2 butir, ya kan, saudara. Di sini dapat 3 butir. Waduh, pokoknya saya menang banyak lah. Terima banyak waktu itu, terima bawa pulang telur itu banyak. Itu kan bisa dibilang salah satu momen yang sangat saudara, yang sangat berkesan ketika kita kecil, ketika kita mengenal yang namanya ibadah ketika kita masih sekolah minggu. Saya yakin kalau saya tanya teman-teman, rekan-rekan muda di tempat ini, waktu kita sekolah minggu juga, mungkin banyak kita punya pengalaman yang sama. Ada momen-momen yang tidak bisa kita lupakan sampai hari ini. Coba kita sejenak melihat di dalam perjanjian lama, Keluaran 9 ayat yang ke-13. Silakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun
dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Amin. Saya baca sekali lagi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Saudara, bayangkan perintah yang Tuhan sampaikan kepada Musa, biarkanlah pesan ini diberikan kepada Firaun, biarkan umatku pergi supaya mereka, saudara, beribadah. Memang kita tahu ujung-ujungnya Tuhan sudah mempersiapkan sebuah tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tanda yang Tuhan janjikan bagi mereka, ke sana mereka akan pergi. Tetapi pesan yang pertama yang disampaikan Tuhan lewat Musa kepada Firaun, biarkanlah umatku pergi supaya mereka, saudara, beribadah. Jadi bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir dengan tujuan yang pertama supaya mereka bisa, saudara, beribadah. Mereka bebas dari perbudakan supaya mereka bisa, saudara, beribadah. Demikian juga Tuhan mau setiap kita anak-anak muda di tempat ini. Kita orang-orang sudah diselamatkan, kita orang-orang sudah ditebus, kita orang-orang sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus, agar saudara dan saya, kita juga menjadi orang-orang yang setia di dalam ibadah. Amin, saudara. Yang sungguh-sungguh mau setia dalam ibadah, boleh lambaikan tangan, saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam perjanjian lama, teks Alkitab, saudara, kata beribadah itu merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu to serve, artinya apa? Melayani. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata apa, saudara? Abed, yang berarti bekerja seperti seorang budak atau mengabdi kepada seorang raja atau melayani dalam fungsi keimaman. Kalau kita bergeser dalam perjanjian baru, itu digunakan kata apa, saudara? To worship, artinya apa? Menyembah. Saya mencari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih arti dari ibadah? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menulis definisi ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti atau tunduk dan hormat, perbuatan untuk menyatakan setia kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi apa, saudara? Larangannya. Nah, dari definisi di situ, saudara, kita bisa menyimpulkan bahwa ibadah itu tidak hanya sekedar acara kebaktian saja kita di gereja, saudara, tetapi ibadah itu berbicara tentang apa? Seluruh kehidupan kita. Ibadah itu berbicara tentang keseharian kita, tindak tanduk kita setiap hari, saudara. Jadi ibadah kita itu bisa kita lakukan di mana saja. Apalagi Allah itu roh. Makanya firman Tuhan katakan apa? Sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan kebaktian di gereja ketika kita sama-sama kumpul seperti malam hari ini, itu juga sebagai salah satu bentuk dari apa, saudara? Ibadah. Jadi kalau Allah memandang ibadah itu sesuatu yang sangat penting, sampai bangsa Israel saja mereka dikhususkan keluar dari perbudakan agar mereka bisa beribadah, saudara. Artinya mari setiap kita di tempat ini juga, apalagi di masa muda kita sebagai anak-anak muda, kita harus sadar bahwa ibadah itu sangat penting. Amin. Nah, kalau begitu bagaimana cara kita memandang ibadah itu sendiri? Dan seperti apa, saudara, seharusnya ibadah yang sejati dan berkenan kepada Tuhan? Mungkin sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita akan memulai dulu, saudara. Ada sikap-sikap yang salah di dalam ibadah, supaya mari di sore yang malam hari ini sama-sama kita belajar. Apakah kita masih memiliki sikap yang salah di dalam ibadah, supaya sungguh-sungguh di masa muda kita itu, ibadah kita itu sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Yang mau sungguh-sungguh ibadahnya berkenan di hadapan Tuhan, sekali lagi boleh lambaikan tangannya buat Tuhan Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang pertama, apa sikap yang salah? Yang pertama, hanya sebagai perintah manusia. Kita baca di dalam Matius 15 ayatnya yang ke-9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lihat lagi Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Amin. Saudara, dan Tuhan ini ada kalimat yang bersamaan, saudara. Di dalam Matius 15 ayat yang ke-9 dikatakan apa? Ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
Di dalam Yesaya 29 ayat 13 dikatakan apa? Ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya mungkin ya sebagian dari kita semua kita menganggap bahwa ibadah itu sebagai sesuatu yang sudah menjadi rutinitas, ya kebiasaan turun temurun. Apalagi mungkin dari opa omanya, papa mamanya sudah Kristen, bagi kita itu sebagai sebuah ya rutinitas. Dan bagi kita ibadah itu hanya sekedar rumus 4D 1P. Saudara tahu apa itu? Datang, duduk, diam, dengar, dan pulang. Hanya sekedar itu. Akibatnya, kalau orang menganggap ibadah hanya sebagai sebuah rutinitas, setelah selesai ibadah, orang bisa kembali ke tahap yang asal. Selesai ibadah, ya kan saudara, kembali mabuk-mabukan. Selesai ibadah, sumpah serapah. Selesai ibadah, saudara, jahat sama orang, berlaku curang, korupsi, dan lain-lain. Karena ibadah yang dijalani itu hanya sebagai sebuah rutinitas, bukan sebuah apa istilahnya hati yang lapar dan haus untuk apa? Mau mendekat sama Tuhan. Jadi orang itu tidak datang dengan hati yang haus lapar akan Tuhan, mau dengar firman-Nya atau yang membangun persekutuan erat dengan saudara-saudara seiman. Nah, biasanya kalau kayak gitu, ya biasanya kan kalau yang menjadikan ibadah itu sebagai rutinitas, biasa ada ciri-cirinya, saudara. Kalau WL-nya nyanyinya banyak lagu, saudara komplain, ya kan saudara. Ini lagunya lah banyak sekali, udah 1 album, 2 album, ya kan saudara. Kalau pendeta khotbahnya ayatnya banyak, komplain, pokoknya apa aja komplain. Sementara ibadah berjalan, pendetanya lagi khotbah, lagi sampaikan firman Tuhan, dia sibuk sendiri, main handphone, ya kan saudara, ngobrol kiri kanan, ya kan saudara, sibuk sendiri. Makanya suatu ketika ada seorang ibu, dia komplain kepada pendeta, dia bilang gini, Pak, saya nggak mau lagi datang ke gereja. Pendetanya kaget, tumben, saya nggak mau lagi datang ke gereja. Kenapa ibu? Habis gimana Pak, saya datang ke gereja, saya lihat di sana ada yang ngobrol. Saya datang ke gereja, lihat di sana ada yang sibuk main handphone. Saya datang ke gereja, lihat di sana ada yang tidur di belakang. Ngapain saya datang ke gereja? Ketemu orang itu semua. Terus tiba-tiba pendetanya bilang gini, Bu, saya kasih ibu satu tugas ya. Kalau ibu bisa lakukan ini terserah deh. Ibu mau memilih mau datang ke gereja lagi atau tidak. Apa itu Pak Pendeta? Saya kasih ibu tugas, ibu isi gelas penuh dengan air. Dan ibu keliling gereja itu 7 kali. Isi penuh dengan air, sampai penuh. Dan pastikan gelas itu, air itu tidak tumpah. Bisa? Oh gampang Pak Pendeta, gampang. Dia isi itu gelasnya dengan air. Langsung itu start mulai. Dia mulai keliling itu. Dia mulai keliling gereja. Dia keliling. Dia pastikan supaya airnya itu tidak tumpah. Dia pastikan, dia terus keliling. Dia terus keliling. Dia pastikan. Dia terus keliling 1 kali, saudara. 2 kali. 3 kali. Sampai 7 kali. Dia kembali ke pendeta. Pak, misi selesai. Beres. Air tidak ada yang tumpah. Saya pastikan tidak ada yang tumpah. Waduh, mantap. Terus pendetanya tanya, Bu tadi lihat nggak? Tadi di sana ada yang makan, tadi ada makan somai di belakang di sana itu tadi. Lihat. Oh saya nggak lihat. Lihat nggak tadi di sana tuh ada yang ngobrol di sana di pojok sana? Wah saya nggak lihat. Lihat nggak tadi di sana tuh ada yang main handphone di sana? Wah saya nggak lihat. Kenapa ibu nggak lihat? Saya fokus lihat airnya supaya jangan sampai tumpah. Jadi ternyata selama dia keliling, dia perhatikan baik-baik. Dia perhatikan jangan sampai tumpah. Begitu bocah sedikit dia berhenti. Dia lihat lagi, perhatikan lagi. Terus dia berputar, dia terus berputar. Sampai dia apa? Dia tidak lagi bisa apa? Teralihkan untuk memandang sekelilingnya. Akhirnya pendeta bilang, maka dari itu ibu ketika datang ibadah, ayo fokus saja cari Tuhan. Mungkin kita akan menemukan orang-orang seperti itu, yang sepertinya, aduh kok ibadah seperti itu. Tetapi mari sama-sama ketika kita datang ibadah, kita fokus sama Tuhan. Karena tidak hanya cukup tubuh ini yang datang untuk mengisi bangku-bangku yang kosong saat ibadah, tetapi bagaimana di dalam hati yang lapar dan haus akan Tuhan, itulah yang lebih utama. Amin. Maka dari itu, mari di masa muda kita harus memandang ibadah sebagai sebuah kebutuhan, bukan hanya sebagai sebuah kewajiban. Kalau sejak masa muda kita sudah menganggap, saudara, memandang ibadah itu sebagai sebuah kebutuhan, maka saya percaya kita pasti akan memprioritaskan Tuhan dan kita akan bersuka cita untuk melakukan ibadah itu. Amin, saudara. Yang sungguh-sungguh bersuka cita dalam ibadah boleh lambaikan tangan, saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan.
Jadi ingat ketika kita datang ibadah, pandang ibadah itu sebagai kebutuhan kita. Betul. Kalau kita nggak datang ibadah, saudara, bukan orang lain yang rugi, kita sendiri yang rugi. Amin. Jadi teman-teman yang sudah datang ibadah setia di Tiberias Gardenia setiap hari Sabtu, ayo setiap hari Sabtu ajak teman-teman kita datang sama-sama di tempat ini, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa sikap yang salah? Yaitu tidak dengan segenap hati. 1 Samuel 12 ayat yang ke-20. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan itu. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Lagi saya baca, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan apa, saudara? Segenap Hatimu. segenap hati. Sama-sama katakan segenap hati. Segenap hati. Bila kiri kanan saudara katakan harus segenap hati. Nah, untuk kita bisa mengerti apa arti segenap hati, kita lihat dulu apa yang bukan segenap hati. Tentunya kalau bukan segenap hati, ya separuh hati, hati yang terbagi tidak penuh, hati yang bercabang, mendua hati, hati yang tidak fokus, hati yang tidak sungguh-sungguh, atau mungkin seperti pesan Tuhan kepada jemaat di Laodikia, yaitu apa? Suam-suam kuku. Nah, ternyata saudara, dalam bahasa Ibrani kata segenap itu dipakai kata apa? Salem. Dari kata salem itulah ada kata shalom. Artinya apa? Damai, aman, sukacita, happy, makmur, dan sehat. Jadi jelas bahwa Tuhan itu mau kita datang ibadah dengan segenap hati. Segenap hati. Kita datang ibadah dengan segenap hati, bahkan melayani Tuhan juga harus dengan segenap hati. Nah, memang kalau kita melihat, saudara, dalam kenyataannya, kita sering disibukkan dengan berbagai hal, dan itu bisa membuat kita terlambat di dalam ibadah. Dan kita berpikir bahwa yang kita terlambat itu kan bukan karena malas bangun, bukan karena malas ke gereja. Kita berpikir bahwa kita terlambat itu kan bukan karena kesiangan, tapi kan karena saya sibuk, Pak Pendeta. Saya terlambat itu karena apa? Ya, saya banyak urusan. Yang paling tidak, walaupun terlambat, paling tidak kan saya datang. Nah, biasakan kita membuat alasan, excuse seperti itu. Tapi tahukah rekan-rekan semua bahwa ketika kita membiasakan atau kita sengaja terlambat datang ibadah, ketika kita membiasakan sengaja terlambat datang pelayanan, sebenarnya kita sudah membuat Tuhan tidak lagi berharga dan penting dalam kehidupan kita. Harusnya kalau kita sadar semua itu, saudara, harusnya kita itu apa? Harusnya kita itu sedih karena kita tidak lagi menomorsatukan Tuhan. Kita lebih mengutamakan apa? Urusan kepentingan, kedagingan kita, hobi, kesenangan diri kita ketimbang apa Tuhan. Karena ada banyak orang datang ibadah sengaja. Istrinya bilang, ayo kita ibadah, udah nanti aja, gitu, ini juga masih penyembahan. Nanti aja aku tak pandang KTP baru masuk. Ya kan, saudara? Jadi benar-benar diatur, wah ibadah jam 10, ntar aja 10.30. Begitu nyampe kotak pandang, ya kan, saudara? Ada banyak orang seperti itu, memang sengaja. Itu artinya apa? Tidak dengan senap hati. Coba kita buka di dalam Matius 22:37 sampai dengan 38. Silakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Amin. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saya boleh tahu teman-teman yang sudah kerja, boleh angkat tangannya. Ada berapa banyak sudah kerja? Oh, puji Tuhan. Seringkali kan ketika kita bekerja itu mungkin kita bertemu atau jumpa dengan klien atau apalagi dengan bos. Sering ya, pasti kita ada pertemuan atau meeting seperti itu. Kira-kira pernah tidak teman-teman ketika meeting atau pertemuan gitu, apalagi sama pimpinan, sama bos, teman-teman sengaja untuk apa? Datang terlambat. Halo? Hah? Gak berani. Kenapa kita gak berani, saudara? Waduh, gak berani, takut ganti dipotong. Taruhlah gini, mungkin banyak teman-teman yang punya pengalaman lah. Kita mungkin sering kita pergi keluar kota, ya kan, saudara? Pergi keluar kota. Terus kita naik pesawat. Pernah tidak kalau teman-teman naik pesawat itu, saudara, teman-teman sengaja datang terlambat? Nggak berani. Nggak berani. Apalagi mepet-mepet waktu, nggak berani saya, Pak. Nggak. Bahaya kalau sampai datang mepet-mepet, tiba-tiba di jalan macet, ya kan, saudara? Terlambat, pesawat terbang.
Paling tidak kita masih mengusahakan, paling tidak 1 jam sebelum penerbangan kita sudah hadir. Betul. Ya bayar. Iya. Kenapa kita datang lebih awal? Karena kita takut terlambat. Karena kita takut pesawat terbang kedua, apa istilahnya, keburu terbang. Soalnya kalau sampai pesawat terbang, tiketnya hangus. Harus bayar lagi. Karena kita merasa apa? Kalau kita terlambat, kita rugi. Ada yang harus dikorbankan lagi, ada uang harus dikeluarkan lagi. Untuk urusan duniawi saja sudah. Kita naik pesawat saja, kadang-kala kita benar-benar datang, jangankan berbicara 1 jam, bahkan mungkin 2-3 jam lebih awal kita bisa datang, kita nggak mau terlambat. Apa kalian urusan untuk apa? Ibadah sama Tuhan. Karena jika Tuhan masih sungguh-sungguh penting dan berharga dalam kehidupan kita, kita pasti akan datang ibadah, atau kita pasti datang pelayanan saudara. Kita tidak akan membiarkan sengaja atau membiasakan diri untuk apa terlambat. Ada amin saudara? Amin. Jadi buat teman-teman yang ibadah hari ini yang memang seringkali sengaja, ya kan, seringkali sengaja mencari alasan untuk terlambat datang ibadah, bertobat. Amin, saudara. Amin. Itu artinya apa? Kalau memang kita sengaja demikian, artinya kita tidak dengan segenap hati. Kalau di kantor saja, buat yang kasih kita gaji saja, kita datang tepat waktu. Apalagi Tuhan yang kasih kita hidup. Amin, anak-anak muda. Sekali lagi, di kantor saja, buat yang kasih kita gaji saja, kita datang tepat waktu. Apalagi yang kasih kita hidup. Jadi buat teman-teman di tempat ini, ayo kalau kita sungguh-sungguh, kita mau segenap hati, mari datang dalam pelayanan, dalam ibadah kita. Mulai dari hal terkecil itu tadi, jangan sampai kita membiasakan diri atau sengaja untuk datang terlambat. Kan itu gambaran orang yang tidak segenap hati. Kalau kita mau sungguh-sungguh segenap hati, saudara, ayo datang ibadah, datang pelayanan, tepat pada waktu. Amin. Yang ketiga, apa sikap yang salah dalam ibadah? Yaitu mereka yang mencari keuntungan. 1 Timotius 6 ayat yang kelima. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber apa saudara? Keuntungan. Nah, tanpa kita sadar saudara, ketika orang datang dalam ibadah, fokusnya hanya apa? Hanya ingin diberkati. Fokusnya hanya apa? Hanya doanya dijawab. Fokusnya hanya apa? Usaha diperlancar, dapat pasangan hidup, keuangan diperbaiki, dan lain-lain. Salah nggak kalau kita punya pengharapan seperti itu? Ya nggak salah, saudara. Tapi yang jadi masalah kalau itu menjadi alasan utama untuk kita datang ibadah. Kalau kita belum mendapatkannya, kita sudah mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Saya sudah ibadah 6 bulan, saya sudah ibadah 7 bulan sampai sekarang, Tuhan belum jawab doa-doa saya. Kalau besok Tuhan nggak jawab, kalau besok Tuhan nggak jawab, mulai ngancam Tuhan. Saya nggak mau lagi datang ibadah. Ada banyak orang seperti itu, saudara. Yang mereka datang ibadah, saudara, hanya sibuk untuk mencari apa yang menjadi memuaskan, apa yang menjadi keinginan daging. Ketika usahanya sudah diberkati, sudah dipulihkan, dulu rajin ibadah setia, ya kan saudara, datang ibadah. Tetapi ketika usahanya sudah dipulihkan, sudah diberkati begitu luar biasa, nggak pernah lagi kelihatan ibadah. Kenapa? Karena menjadikan ibadah itu hanya sebagai saudara untuk apa? Mencari keuntungan. Jadi kalau Kristus saja dia datang ke dunia untuk mencari kita yang terhilang, tapi ada banyak orang mereka terlalu sibuk mencari apa yang sudah hilang dari dunia ini. Ibu Gembala Sidang selalu sampaikan, apa gunanya kita memiliki sedunia tetapi pada akhirnya kita binasa, saudara. Hidup kita itu hanya sementara. Jangan kumpulkan harta di dunia, tetapi kumpulkan harta di surga yang tidak akan dimakan oleh apa? Oleh apa? Ngengat dan karat. Kita cari itu harta yang bersifatnya membawa kita sampai kepada kekekalan. Kita aja dalam pertemanan aja kita nggak mau punya teman yang hanya mencari untung saja, ya kan saudara? Ketika kita lagi dapat promosi, lagi naik jabatan, udah banyak teman yang akan datang, ya kan saudara? Shalom, apa kabar? Lihat-lihat sekarang udah dipromosikan ini nomor siapa ya saudara? Gak pernah ketemu, gak pernah ngobrol, tiba-tiba shalom. Coba kalau pas lagi jatuh, selain lagi terpuruk, kita shalom aja, ya kan saudara? Waduh, jangankan centang satu, centangnya nggak ada. Mau hilang sekejap, ya kan saudara, bablas hilang. Itu orang-orang yang mencari ibadah itu hanya sebagai sebuah keuntungan. Pesan Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan apa? Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayo mari rekan-rekanmu dari tempat. Ketika kita datang sama Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah.
Cari dahulu kebenarannya. Jangan sampai kita sibuk untuk apa? Mencari tambahan. Ketika kita sibuk mencari tambahan, yang tadi saya bilang orang bisa kecewa ketika apa yang dia cari belum dia dapatkan. Tetapi ya Tuhan, mau ketika saudara dan saya, kita sibuk mencari kerajaan, kita sibuk cari kebenarannya, maka saya percaya Tuhan pasti akan sibuk untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Pertanyaan yang kedua, kalau begitu ibadah seperti apa yang Tuhan inginkan? Ini menjadi kunci di dalam pada sore malam hari ini. Ibadah seperti apa Tuhan inginkan? Yang pertama yaitu hidup di dalam kekudusan. Itu pesan yang kuat yang selalu ketika saudara dan saya kita sama-sama ibadah di gereja Liberia, sebagaimana visi yang Tuhan taruh di tempat ini, di gereja ini. Kita dipersiapkan sungguh-sungguh menjadi jemaat yang apa saudaraku? Kudus, misionaris, dan kita siap ke surga. Kita baca Roma 12 ayat yang pertama, silakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang apa saudara? Sejati. Jadi sekali lagi, ibadah itu tidak hanya sekedar kita datang ke dalam pertemuan ibadah di gereja saja, atau melakukan pelayanan atau aktif di dalam kegiatan rohani. Tetapi ibadah yang sejati ketika kita menjaga tubuh kita, saudara, dan hidup kita, saudara, untuk apa? Kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tadi yang kita katakan jelas, mempersembahkan tubuhmu, tubuh kita masing-masing. Tubuh itu berbicara tentang apa? Semua roh, jiwa, dan tubuh kita itu harus kita jaga, saudara. Bagaimana kita tidak mencemari diri kita dengan dosa? Kalau kita tahu itu salah, jangan kita lakukan. Kita tidak merusak apa saudara? Baik Allah dalam tubuh kita dengan apa? Dengan makanan yang tidak sehat, atau mungkin makanan-makanan keras atau obat-obatan terlarang. Iya kan saudara, kalau kita tahu itu makanan itu, waduh, kolesterol buat tiap hari makan terus. Ketika kolesterol, ya kan saudara, kepala udah sakit, udah gitu tengking, ya kan usir setan. Waduh, dia yang salah. Kalau makan makanan kolesterol, setan yang disalahin. Itu repot. Kita juga harus punya tanggung jawab. Kalau kita bilang tubuh kita itu adalah bait Allah. Kita saja marah, saudara. Kalau bangunan gereja kita itu orang rusakin, kita marah, nggak terima. Apalagi tubuh kita itu adalah bait Allah, saudara. Bapak Ibu saudara ingat, rekan-rekan muda ingat ya, waktu pas olahraga yang di Paris kemarin itu pembukaan, orang bikin parodi. Mereka membuat parodi seperti The Last Supper kayak gitu. Saudara marah gak? Kita marah gak terima. Yang diparodikan itu menyerupakan gambaran yang dibuat oleh siapa? Saudara ingat siapa pelukisnya? Siapa? Leonardo da Vinci atau Michelangelo. Pokoknya itu kan gambar itu begitu terkenal tentang perjamuan terakhir, Last Supper. Itu gambar yang dibuat oleh manusia. Ketika orang menyerupakan itu, ya kan saudara, dengan hal yang buat kita nggak baik, yang buat kita yang sangat tidak bagus, yang nggak bisa diterima, saudara, kita marah. Kita bilang tubuh kita itu adalah bait Allah. Harusnya kita marah, saudara, kalau kita sendiri merusak tubuh kita. Ini kan bait Allah. Tubuh kita itu adalah bait Allah. Karena termasuk tadi saya bilang, tidak hanya kita menjaga diri kita jauh dalam perbuatan dosa, tetapi kita menjaga diri kita juga. Dengan apa? Dengan olahraga, dengan makanan sehat. Itu termasuk bagaimana kita menjaga tubuh kita. Apalagi saudara, memastikan bahwa kita sebagai alat kebenaran. Karena tubuh kita itu harus mencerminkan kebesaran dan keindahan dari Allah sendiri. Sehingga kemuliaan Tuhan itu sungguh-sungguh terpancar di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi rekan-rekan muda di tempat ini ingat bahwa ibadah itu kita mempersembahkan tubuh kita. Kudus itu artinya apa? Terpisah itu dengan dunia, tidak sama dengan dunia, saudara. Jangan sampai hidup kita itu serupa dengan dunia. Jadi kalau dunia mengajarkan tentang kiri, tentang kanan, sikut supaya bisa naik, tapi kita jangan seperti itu. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Amin. Ketika orang-orang di kantor mungkin mengajak untuk apa? Korupsi, berlaku curang, markup dan lain-lain. Karena berpikir mungkin lain gak lihat, pimpinan gak lihat, ya kan saudara, atasan gak lihat. Kita berpikir yang lain saja bisa, kenapa kita enggak? Kita harus punya ketetapan, kita harus punya komitmen. Sebagai anak-anak muda, dari masa muda kita harus punya komitmen untuk hidup di dalam kekudusan. Amin saudara, amin. Karena ini apa? Ini sebagai karakter orang percaya.
Karena orang yang hidup di dalam kekudusan, dia sadar hidupnya sepenuhnya adalah untuk Allah. Karena memang hidupnya adalah milik Allah. Dia percaya pada pemeliharaan Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada ketetapan Allah. Maka ketika saudara dan saya kita setia dalam ibadah, kita rajin dalam ibadah, maka kehidupan kita akan semakin dikuduskan. Semakin hari kita akan semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Apa ibadah yang berkenan yang kedua? Yaitu perubahan di dalam pola pikir. Roma 12 ayat yang kedua. Silakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan apa saudara? Budimu. Pertobatan itu dimulai dari apa saudara? Harus berubah, pola pikir kita harus berubah. Alkitab bilang apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik. Supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang bukan kehendak Tuhan. Pola pikir kita itu harus berubah, saudara. Karena pikiran kita itu sama seperti tanah. Tanah itu kalau kita tanam benih apa saja tumbuh. Saudara bertanam durian, lagi musim durian sekarang kan? Iya, udah makan durian, saya yakin semua pasti udah makan durian. Saudara bertanam makan durian, saudara tanam benih durian. Gak ada saudara tanam durian yang ditanam yang tumbuh itu apa saudara? Padi, gak ada. Apa yang mau kita tanam, benih apa yang kita tabur, itu yang tumbuh. Demikian juga dengan pikiran. Kenapa saudara kita harus mengalami pembaruan pola pikir kita? Karena iblis tidak bisa mencuri janji Tuhan, gak bisa. Apa yang iblis kerjakan? Dia akan mencuri pikiranmu, dia akan mencuri perhatian, sehingga engkau sendiri yang meragukan akan janji-janji Tuhan itu. Makanya pikiran kita itu harus berubah. Bagaimana caranya? Apa yang kita tanam setiap hari, apa yang kita tabur benih yang baik. Itu apa saudara? Firman Tuhan. Makanya saya dorong setiap kita anak-anak muda di tempat ini, ayo di awal tahun 2025 harus punya komitmen baca firman Tuhan setiap hari. Mendia Kepala Sidang Pak Pariaji dulu dalam pertobatan beliau bersama dengan Ibu Gubernur membagi-bagi Alkitab sampai dikirim ke luar negeri dengan harapan satu orang yang terima Alkitab ini mereka bertobat. Karena itulah salah satu tipuan iblis di akhir zaman, membuat orang sepertinya mereka rajin datang ibadah tetapi nggak pernah baca firman Tuhan. Orang sepertinya dia sudah memenuhi kewajibannya, kekristenannya, karena saya bilang dalam sebagai sebuah ibadahnya sebagai sebuah rutinitas, tetapi tidak pernah melekat dengan Tuhan. Jadi mari saya dorong setiap kita anak-anak muda di tempat ini, ayo tabur benih yang baik, tabur firman Tuhan di dalam pikiran, sehingga kau bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang bukan, mana yang baik, mana yang salah. Pola pikir kita itu harus berubah. Coba pegang kepalanya sama-sama. Ayo bilang, pola pikir saya harus berubah. Amin. Jadi baca firman Tuhan, makan firman Tuhan setiap hari. Amin saudara. Yang ketiga, bagaimana supaya ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan, yaitu bertekun dan setia. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12. Silakan dibaca. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita apa saudara? Aniaya. Nah, iblis itu terganggu dengan orang-orang yang setia dalam ibadah, sama seperti Ayub setia. Alkitab menjaga di orang takut akan Tuhan, tetapi iblis apa? Terganggu, saudara. Makanya seringkali dalam ibadah kita seringkali ada saja gangguan. Entah itu kemalasan, entah itu pertengkaran, ya kan? Seringkali hal-hal sepele. Mau datang ibadah saja, suami istri ribut apa? Cari sisir. Tadi sisir ditaruh di mana? Perasaan tadi taruh di sini. Masa baru tadi taruh sini aja lupa taruh di mana? Ya kan sudah ribut. Mau datang ke gereja ribut cuma gara-gara sisir, ya kan saudara, gara-gara sepatu. Dari hal-hal yang sepele. Ketika ngantri masuk dalam ibadah, begitu ngantri di lift berebutan lift, ya kan saudara, kaki keinjak, udah ribut. Jadi mari sama-sama saudara dan saya dalam ibadah itu kita harus bertekun. Sama-sama katakan kita harus bertekun. Bertekun. Amin. Ini merupakan sebuah ciri orang Kristen yang sudah dewasa. Karena tanpa ketekunan kita tidak akan pernah mencapai tujuan. Apa sih maksud dengan tekun? Itu bagaimana kita bertahan di dalam sebuah tindakan. Kita harus punya ketekunan.
Jadi tekun itu beda dengan kesabaran. Kalau bertekun itu berhubungan dengan situasi. Apapun situasi di sekitar kita, saudara, kita akan tetap setia dalam ibadah. Tapi kalau sabar itu berhubungan dengan apa? Orang-orang sekitar. Ada orang menyebalkan, ada orang mengesalkan. Bagaimana supaya kita tetap bersabar? Jadi mari rekan-rekan muda di tempat ini, kita harus tetap bertekun. Amin. Kita harus tetap setia. Kalau waktunya ibadah, Buah Nergas jam 5 sore di Biras Karinias, tiba-tiba ada teman yang bilang, kita pergi nonton yuk. Di Seksual ada film yang baru tuh. Lu belum nonton kan? Gue yakin lu belum nonton. Ya udah, kita pergi nonton aja. Ya kan saudara? Teman-teman di tempat ini, ayo kita tetap bertekun dan setia. Amin saudara. Amin. Karena firman Tuhan katakan apa? Di akhir zaman, hari-hari terakhir, akan ada orang-orang seperti itu yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ajak ke gerejanya susah minta ampun. Yuk kita datang ke gereja, udah lu aja gitu. Setiap minggu kita ajak. Kita udah ajak berkali-kali. Jadi lu nggak mau ikut nih, udah lu ajak gitu. Ya nggak apa-apa ya. Gua minggu depan aja deh. Gitu. Minggu depan kita ajak sama aja. Udah gitu kita berangkat, titip pesan lagi. Titip pesan ya buat Tuhan Yesus gitu. Wah, itu kacau. Jadi artinya mari setiap kita rekan-rekan muda di tempat ini, di masa muda kita sudah belajar untuk menjadi anak-anak muda yang bertekun. Amin. Amin. Untuk menjadi anak-anak muda yang setia. Amin. Kita bertekun, kita setia di dalam ibadah kita. Kalau kita bayangkan saja, bangsa Israel saja ratusan tahun mereka diperbudak, dibawa Tuhan keluar dari perbudakan dengan tujuan supaya mereka bisa beribadah. Apalagi setiap kita di tempat ini. Dengan darahnya kita sudah ditebus, dengan darahnya kita sudah diampuni, dengan darahnya kita diselamatkan. Artinya Tuhan juga mau saudara dan saya, kita juga setia dalam ibadah kita. Amin. Doa saya setiap kita di tempat ini, anak-anak muda, ayo tetaplah bertekun, tetaplah setia dalam ibadah kita, untuk terus kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebagai kesimpulan bagi kita pada malam hari bersama-sama, ayo mari kita bersama-sama belajar, kita hidup dalam kekudusan, dan kita mau bersama-sama memperbaiki pola pikir dengan cara kita makan firman Tuhan, tabur benih yaitu firman Tuhan setiap hari, dan kita mau bertekun dan setia agar ibadah kita sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Selamat bermalam minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari saya